Aksi nyata penerapan modul 1.4 di sekolah, yaitu budaya positif, oleh Arman SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Yang pertama, peristiwa. Ketika saya mulai mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya langsung kaget dan menyadari bahwa ternyata selama ini telah mendidik murid dengan cara yang belum tepat. Ketika saya membaca tentang teori kontrol, saat itulah saya mulai membuat keyakinan dalam diri saya bahwa saya akan berubah, karena selama ini saya mencoba mengontrol murid melalui hukuman dan penghargaan. Ternyata posisi kontrol terbaik adalah minimal sebagai pemantau dan seharusnya sebagai manajer. Menurut Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Yang kedua, perasaan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Dari kalimat ini, saya sangat termotivasi untuk dapat mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah agar budaya positif dapat tercipta. Saya percaya bahwa setiap perilaku itu ada pendorongnya, baik itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Motivasi intrinsik akan membuat perilaku disiplin bertahan lebih lama dibanding motivasi ekstrinsik, misalnya hukuman dan penghargaan. Pembentukan keyakinan kelas yang dilandasi oleh nilai-nilai yang menjadi kesepakatan, saya yakin dapat menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik murid. Yang ketiga, pembelajaran. Hal-hal yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif diantaranya adalah makna kata disiplin, motivasi perilaku manusia, tujuan disiplin positif, keyakinan kelas, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Banyak hal yang saya dapatkan dalam modul ini, misalnya cara mendisiplinkan murid, tidak lagi dengan hukuman atau penghargaan, karena sejatinya penghargaan adalah hukuman. Warga sekolah perlu memiliki nilai-nilai yang dipercaya dan disepakati, dan menjadi acuan dalam menumbuh kembangkan budi pekerti murid. Guru seharusnya menjadi seorang manajer yang menerapkan prinsip-prinsip restitusi dalam mendisiplinkan murid. Restitusi memiliki 3 tahapan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi adalah pilihan, bukan paksaan. Yang keempat, penerapan. Setelah saya mempelajari materi modul 1.4 tentang budaya positif, maka saya mulai menerapkan di kelas, yaitu mendisiplinkan murid dengan cara restitusi pada murid yang tidak menggunakan seragam sesuai aturan dan murid yang terlambat masuk kelas ketika saya mengajar. Penerapan budaya positif di sekolah saya awali dengan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang materi yang saya dapatkan di modul 1.4. Kemudian kami membuat kesepakatan tentang pelaksanaan diseminasi budaya positif kepada guru dan staf SMP Negeri 2 Pasangkayu. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini akan dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, diseminasi oleh calon guru penggerak Angkatan 6 penerapan budaya positif. Yang kedua, pembentukan panitia penerapan budaya positif. Yang ketiga, implementasi penerapan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif
yang dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, diseminasi oleh calon guru penggerak Angkatan 6 penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Pasangkayu. Yang kedua, pembentukan panitia penerapan budaya positif. Yang ketiga, implementasi penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di sesi 2. Tadi karena Bapak Kepala Sekolah berhalangan dari urusan dinas pendidikan, sehingga beliau lebih cepat meninggalkan ruangan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang apa yang akan kita lakukan selama 3 minggu ke depan. Jadi saya sudah mengembali sekitar proses. Kemudian ini sangat respon. Tadi terjadi dialog juga antara pengajar praktik Pak Makdumahu SPD dari SMP Negeri 1 Kedua. SMP ini awal tadi ada penghargaan, ada hukuman, ada apa itu yang disuruh membaca perpustakaan. Bahasanya ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita berusaha mendisiplinkan murid dengan cara memberikan hukuman, penghargaan, itu hanya ilusi saja bahwa sesuai itu paham. Setelah kita pergi, kebutuhan itu salah sedikit sama kalau tidak. Dalam hati anak selalu bertentangan, bahkan mungkin karena bercanda dari saya itu sebentar-bentar masalah stres. Sedikit. Jadi kita mengukur anak-anak tahu itu hanya ilusi, bukan sesuatu yang nyata. Ini dulu yang kontrol. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, berarti ketika motivasi dari luar berupa hukuman atau penghargaan itu tidak ada gunanya. Bagaimana caranya supaya motivasi dari dalam? Ini yang akan kita lakukan. Semua, kira-kira mulai besok langkah pertama yang harus kita laksanakan itu apa? Jadi kalau dari saya sendiri yang ditulis sebagai sekretaris, otomatis saya akan membuat SK panitianya dulu. Ya, setelah itu mungkin kita langsung seksi dokumentasi mungkin langsung didokumentasikan apa pelanggarannya, terus bagaimana proses penyelesaiannya. Ya, mungkin kalau ada yang mau disampaikan, saran-sarannya mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita adakan sosialisasi ke siswa atau langsung action? Kalau saya sepertinya tidak perlu sosialisasi supaya lebih natural. Ya, kalau bisa sosialisasi kan siswa
biasa bisa menggantikan tugas teman kalian sedikit ya, tetapi kalian sudah terlambat. Berarti tahu nggak kalau terlambat berapa? Tahu. Hari ini kalian 4 orang terlambat, tapi minggu sebelumnya juga ada teman kalian yang terlambat ya. Jadi wajar kalian berbuat kesalahan, namanya juga manusia. Hari ini saya ingin kalian memikirkan kira-kira untuk pertemuan kita minggu depan, supaya tidak terlambat lagi meskipun menggantikan teman tiket, apa yang kalian harus lakukan? Datang lebih awal. Jihan sudah mengatakan datang lebih awal. Oke, kalau datang lebih awal otomatis meskipun kalian tiket di kantor menggantikan teman, itu kan tiket paling cuma 10-15 menit ya. Kita masuk di kelas pukul 7.30, berarti kalian tiket pukul 7.00 ya, sekitar 15 menit ya, 15 menit kemudian bisa kalian gunakan untuk bersiap-siap masuk di kelas. Selain datang lebih awal, apakah masih ada usaha lain yang kalian lakukan supaya tidak terlambat masuk di kelas? Betul kan ya, cepat datang berarti cepat tiket di oke. Apakah kalian tahu ya, kalau terlambat masuk kelas itu sebenarnya melanggar peraturan ya? Tahu ya? Berarti setelah tahu, kemudian timbul usaha kalian untuk memperbaiki itu dengan cara datang lebih awal atau lebih cepat sehingga bisa cepat tiket di Sekian dan terima kasih. Kontrol diri adalah disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri.